Kita dari dulu belajar fikih itu ya bermazhab, belajar dengan guru kita. Kalau nggak percaya kita bermazhab, saya mau tanya dulu. Bahkan orang yang anti mazhab, kalau saya tanya, saya yakin jawabannya sama. Kalau misalnya bapak sedang jalan gitu ya, nggak pakai sendal gitu, tiba-tiba kakinya mohon maaf terpijak kotoran babi, terpijak kotoran babi. Kira-kira ketika mau ke masjid, ini kotoran babi ini gimana cara membersihkannya supaya kita bisa sholat? Gimana Pak? Sama ya. Berapa kali dibasuh? Berapa kali Pak? 7 ya. 7 kali dibasuh, udah gitu aja pakai air bersih. Tidak ada pakai air yang lain lagi. Pakai air tanah. Jadi air tanah itu 7 kali dibasuh, salah satunya menggunakan air tanah. Oke. Pertanyaannya, itu pendapat siapa yang seperti itu? Ini pertanyaan yang sama. Saya tanyakan kepada orang yang anti mazhab, jawabannya sama, Ustadz. Cara membersihkan kaki yang apabila terkena kotoran babi, cara membersihkannya supaya kita bisa sholat, maka dicuci kaki tersebut dengan air sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan air tanah. Lalu saya katakan, mana dalilnya? Karena kita kan kembali kepada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan Sunnah. Ternyata capek mereka mencarinya, mereka tidak temukan dalil baik dari Al-Quran maupun dalam hadis tentang kewajiban membasuh kaki 7 kali ketika ketemu dengan terpijak kotoran babi. Yang ada dalam hadis, apabila idza wuligha fihil kalb, apabila ada bejana yang berisi air lalu dijilat oleh seekor anjing, ya, maka faghsilu sab'an marrat ihdahunna bitturab. Hendaklah kalian cuci kaki tersebut sebanyak 7 kali basuhan, salah satu basuhannya menggunakan air tanah. Yang ada hadisnya ialah apabila ada bejana dijilat seekor anjing, sehingga anjing itu masuk dalam kategori najis mughallazah, najis yang berat karena cara mencucinya berat. Pertanyaannya, apakah ada hadis yang sama baik dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lain dalam kitab hadis seperti itu Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai yang menyatakan bahwasanya kalau ada kita terpijak kotoran babi mesti dibasuh 7 kali seperti itu? Tidak ada. Ini banyak yang terkejut loh. Masa nggak ada? Orang kami selama ini belajarnya begitu kok. Itu membuktikan kalau Anda belajar fikih mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Karena dari 4 madhab, hanya madhab Syafi'i yang mewajibkan membasuh kaki 7 kali dengan campuran air tanah apabila Anda meminjak kotoran babi. Karena mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali tidak ada yang mewajibkannya. Kenapa? Nggak ada hadisnya. Mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Dikiaskan kepada anjing. Kalau anjing saja Anda terkena kotoran anjing mesti dibasuh 7 kali, apalagi seekor babi. Kenapa? Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Talibin, li'annahu aswa minhu, karena babi itu lebih buruk dibandingkan anjing. Itu namanya dalil qiyas, analogi. Lalu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lagi. Kalau betul Anda itu langsung kembali kepada Quran dan Sunnah tapi tidak belajar lewat ulama mazhab. Pertanyaannya, kalau kita ini bayar zakat fitrah, Pak, bayarnya pakai apa? Bapak pakai apa kalau bayar zakat fitrah di sini? Pakai uang sama pakai beras ya. Ada sini yang zakat fitrah pakai kurma? Ada yang pakai gandum di sini? Gak ada ya. Kenapa tidak pakai itu? Tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya bayar zakat fitrah pakai uang atau pakai beras. Silakan cari. Kalau ada hadis Nabi SAW yang jelas-jelas dalam sunnah menyatakan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah atau Rasulullah pernah mempraktekkan zakat fitrah dengan beras, tunjukkan yang mana di hadisnya. Saya akan ikut hadis, saya akan tinggalkan mazhab. Masalahnya tidak ada. Lah lantas Anda yang anti mazhab kenapa bayar zakat fitrah pakai beras? Ternyata mereka pun ikut ulama mazhab. Kenapa? Karena dalam hadis tidak juga kita temukan itu. Yang kita temukan itu, kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Abdullah ibnu Umar?
amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir. Baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berzakat fitrah menggunakan satu sa', ya, satu takaran sa' yang berisi kurma ataupun tepung gandum. Enggak ada situ beras atau padi, Pak. Jadi kenapa Anda bayar zakat fitrah pakai padi? Ternyata Anda ikut fatwa atau mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang dapat dijadikan zakat fitrah itu adalah qutu ahlil bilad, makanan pokok penduduk sebuah masyarakat, penduduk desa. Jadi mazhab itu artinya adalah pendapat para ulama. Itu makna mazhab sebenarnya. Gak susah kok kita memahami mazhab itu sebenarnya. Apakah mungkin kita ini berislam tanpa mazhab? Jawabannya bisa dua, bisa mungkin dan bisa tidak. Nah, bisa mungkin dan bisa tidak. Kapan kita itu mungkin bermazhab, mungkin tidak bermazhab, dan kapan kita tidak mungkin bermazhab? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum bahas itu, saya mau ke definisi dulu. Jadi mazhab itu bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Mazhab itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya jelas bahasa Arab. Cuma orang Indonesia sekarang pun sudah pakai istilah itu. Sudah pakai istilah itu. Tapi aslinya mazhab itu sendiri bahasa Arab. Asal kata mazhab itu adalah zahaba. Zahaba itu maknanya berangkat, pergi atau berangkat. Orang Arab kalau bilang pergi itu namanya zahaba. Zahaba Aliyun ilal madrasati. Ali berangkat ke sekolah. Zahaba berangkat. Dari kata zahaba muncul kata madhabun. Makna madhab, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, maknanya ialah makanuz zahab, tempat berangkatnya sesuatu. Tempat berangkatnya sesuatu. Lalu di dalam istilah fikih, mazhab itu diartikan tempat berangkatnya suatu pendapat hukum syariat. Yang bertanya orang, ya, tanya orang, kenapa anda membasuh kaki dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan air lumpur ketika anda menginjak kotoran babi? Lalu saya mengatakan, oh ini pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya pendapat itu keluar dari Imam Syafi'i. Nah, maka pendapat itu disebut mazhab Syafi'i. Lah kenapa anda ini setiap kali menyentuh istri kok anda berwudu? Padahal kan anda tidak bersyahwat, ya. Oh ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Berarti itu mazhab Imam Syafi'i. Kok bisa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Apa suka-suka dia aja bilang seperti itu? Mentang-mentang ulama ngomongnya suka-suka, enak-enak saja? Ya tidak. Seseorang itu diakui keulamaannya oleh dunia karena 2 sebab. Pertama karena ilmunya, yang kedua karena akhlaknya. Mana ada ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, yang akhlaknya kurang ajar tuh nggak ada. Ilmunya diakui oleh seluruh ulama dunia dari dulu sampai sekarang, dan akhlaknya, waraknya, ya, batinnya yang saleh, kesehariannya yang saleh, amal ibadahnya, sunnahnya tidak pernah tinggal. Ini baru diakui keulamaannya. Nah, jadi pandangan yang mengatakan batalnya air wudhu ketika menyentuh seorang perempuan walaupun tidak bersyahwat, di mana perempuan itu tidak mahram, itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpegang dengan zahir ayat aula mastumun nisa. Jika kalian menyentuh perempuan tak punya air, maka berwudhulah, bertayamumlah. Berarti menyentuh perempuan itu batal, bersyahwat atau tanpa syahwat. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Apa arti mazhab? Pendapat. Ada pendapat yang lain, pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan sentuhan di situ sentuhan yang bersyahwat. Kalau kamu tidak bersyahwat menyentuhnya, misalnya tanpa sengaja begitu, tiba-tiba atau sengaja dengan istri salaman biasa, dek abang berangkat dulu ya, iya bang, hati-hati, salaman. Kata dalam mazhab Maliki atau pendapat Imam Malik atau pendapat ulama-ulama yang setuju dengan Imam Malik, kata mereka menyentuh itu baru batal kalau disertai syahwat. Itu namanya mazhab. Jadi mazhab itu pendapat, tapi bukan pendapat orang sembarangan.
Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis ilmunya ada, namanya ilmu usul fikih. Haram hukumnya orang bicara halal haram, ya, tidak boleh bicara halal haram, tidak boleh mengeluarkan hukum dari Al-Quran, tidak boleh mengeluarkan hukum dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah, kecuali orang itu faham ilmu usul fikih. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau mengatakan syarat di mana seseorang itu baru boleh mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, baru boleh bicara ini halal, baru boleh bicara ini haram, apabila terpenuhi beberapa syaratnya. Pertama, kata beliau, harus betul-betul memahami kosakata bahasa Arab dengan baik. Pertanyaannya gini, kan kita nanya tadi, mungkinkah berislam tanpa bermazhab? Jawaban pertama mungkin. Tapi dengan catatan, Bapak memahami seluruh arti Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Ya, ini Al-Fatihah saja pun nggak lewat terjemahnya. Terjemahkan Fatihah belepotan. Terjemahkan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Terjemahkan dulu belepotan. Jangan sangka orang tamatan dari Timur Tengah sudah pasti bisa memahami Quran. Bahkan orang Arab asli yang dari lahir tinggal di Arab sampai matinya belum tentu faham Al-Quran. Saya Pak belajar bahasa Arab itu belasan tahun, tapi Arab Fusha, bahasa Arab asli, bahasa Arab Quran, itu yang saya pelajari. Waktu saya umrah, saya pakai bahasa Al-Quran yang saya pelajari di Makkah sana. Saya ngomong dengan orang-orang di pasar, ngomong dengan orang di kantor, ngomong dengan orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Rata-rata tidak faham bahasa saya. Bukan karena saya bodoh salah bahasa, tapi karena yang saya pakai bahasa Fusha, bahasa Al-Quran. Ternyata orang Arab sendiri banyak yang tidak faham bahasa Quran. Kenapa? Karena yang mereka gunakan itu bahasa pasaran. Nama istilahnya bahasa amiyah, bahasa pasaran. Sama seperti Bapak kalau nonton film acara ILC di TV, itu banyak ngertinya atau nggak ngertinya? Jujur saja. Pernah nonton nggak acaranya itu? Pernah nengok mereka berdebat dengan bahasa ilmiah, bahasa resmi Indonesia? Banyak orang rata-rata tak paham, tapi asalkan tokohnya tampil dia senang tuh. Ini tokoh saya tampil, paham nggak paham urusan belakangan. Nah, tengok debat-debat di TV itu yang menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan murni. Banyak nggak paham kita. Kenapa? Karena kita hari-hari pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia pasaran. Contoh bahasa Indonesia yang asli itu kan, Anda hendak kemana, kan begitu. Kita pun ada ngomong begitu, mau kemana kau, kita bilang, kan? Bukan pakai bahasa resmi. Mau, mana ada bahasa Indonesia mau. Ko, mana ada ko, kau. Ya, mau kemana kau? Makanya bule itu kalau dia belajar bahasa Indonesia datang ke sini, kita bingung. Kita sangka bule itu bodoh, padahal kita yang tak paham. Mohon maaf tuan, di mana jalan, bisa tunjukkan saya jalan pergi ke sana? Apa? Bilang bule, nah aku pun tak paham apa dibilangnya. Bukan bule itu yang salah, kita yang tak paham bahasa Indonesia sebenarnya. Kita pahamnya bahasa pasaran. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi apa yang mau saya sampaikan, boleh Anda itu berislam tanpa bermazhab, tak perlu ikut Imam Syafi'i, tidak perlu ikut Imam Hambali, nggak perlu ikut Imam Maliki, nggak perlu ikut Imam Hanafi, asalkan Anda faham seluruh kosakata dalam bahasa Al-Quran itu. Kalau tidak, gimana Anda bisa ngomong halal haram kalau Anda tak faham? Nah, yang kedua, bukan hanya faham kosakata, faham kaidah-kaidah bahasa Arab. Faham kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab biasanya terkandung dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, badi', bayan. Kita nahwu saja pun belum lewat. Nahwu pun belajar mubtada sama khobar. Mubtada khobar itu pun enggak lewat. Ya. Muhammadun naimun, itu Muhammadunnya siapa? Mana fa'il, mana maf'ul? Daraba Zaidun kalban. Mana fa'il, mana maf'ul, mana fi'il, pembelepotan. Sok-sok ngomong bid'ah, sunnah, halal, haram. Ini gimana? Gak tahu diri, gak tahu malu betul manusia seperti itu. Ya itu tidak itu. Saya dulu waktu mondok belajar satu pepatah Arab mengatakan halakan ru'un man lam ya'rif qadrah. Celakalah orang yang dia tidak tahu kadar dirinya sendiri. Ngomong halal, ngomong haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini yang sesuai dengan sunnah, ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Ditanya artinya belepotan, nggak tahu apa-apa. Kaidah nahwu sharaf pun tak faham.
Apalagi masuk ilmu balaghah, mantik dan bayan, masya Allah makin kacau balau. Ilmu apa itu Ustaz? Makin tak faham. Kemudian di antara syarat mesti faham bahasa, baru boleh kita mengeluarkan hukum langsung dalam Quran dan Sunnah, ini halal ini haram. Orang tersebut mesti faham ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu diantaranya mempelajari tentang masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Orang yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, ayo kembali Quran dan Sunnah, ini orang yang tidak faham ilmu usul fikih. Kenapa? Karena kalau dia faham ilmu usul fikih, hukum itu bukan hanya bisa diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada satu ulama manapun dari zaman sahabat sampai sekarang, ya, yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu hanya dua sumber hukum, sisanya nggak ada lagi sumber hukum. Karena kalau kita belajar ilmu usul fikih, ternyata sumber hukum itu banyak. Pertama ada Al-Quran, ada Sunnah, ada namanya qiyas. Apa arti qiyas itu, Pak? Analogi. Analogi. Contoh, dalam Al-Quran itu yang diharamkan itu adalah khamar, minum khamar. Khamar itu apa, Pak? Khamar. Hah? Bukan miras. Ayo, ada yang tahu khamar itu apa? Hah? Arak. Arak itu apa artinya? Kira-kira. Kalau apa namanya? Kalau kamput masuk arak tidak? Ayo. Apa yang dari nira itu apa namanya? Tua. Apakah khamar itu tua? Tidak. Khamar itu asir. Asir itu apa ya? Itu perasan daripada anggur yang difermentasi. Buah anggur itu difermentasi, dibasikan, disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga lama-lama dia kalau diminum. Anggur di Indonesia orang anggur nggak diminum lagi. Orang sekarang sudah minum alkohol, campur ini campur itu, bahkan yang campur minyak lampu lagi. Ya, yang oplosan itu nggak ada anggurnya di situ. Ada topi miring, ada whisky dan sebagainya. Mana ada anggurnya di situ? Tua itu mana ada anggurnya? Tua itu dari pohon nira, difermentasi. Jadi kalau hukum itu hanya Al-Quran, maka satu pun ayat Quran tidak ada yang mengharamkan narkoba. Cek, ada nggak Al-Quran mengharamkan narkoba? Mohon maaf, adakah Al-Quran mengharamkan pilanjing? Tidak ada. Adakah Al-Quran mengharamkan ekstasi dan ganja? Coba cari teksnya. Kalaulah cara kita berpikir picik, hukum itu hanya boleh kalau Allah sebut dalam Al-Quran dan hanya boleh kalau disebut Nabi dalam hadis, itu picik. Kenapa? Anda tidak akan temukan tua dalam Quran. Orang Arab nggak minum nira basi. Mana ada? Itu yang minum tuh orang kita. Tapi kenapa itu diharamkan? Karena illat itu kesamaan sebab. Kenapa khamar diharamkan? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keharaman khamar. Kullu muskirin haramun qaliluhu aw katsiruh. Setiap minuman yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak, maka itu haram. Maka dikiaskan kalau orang Arab dulu minumnya khamar, di sini mungkin enggak minum khamar. Kenapa? Jangankan anggur fermentasi, anggur yang asli itu pun mahal. Apalagi sudah diolah seperti itu, semakin mahal, enggak terbeli orang. Dan kalau anggur yang merusak akal dalam waktu sekejap saja diharamkan, apalagi narkoba yang merusak akal dalam jangka waktu yang lebih lama, justru lebih diharamkan. Namanya qiyas aulawi. Nah, qiyas aulawi itu maknanya melogikakan atau menganalogikan sesuatu yang tidak punya dalil kepada sesuatu yang punya dalil, bahkan yang tak punya dalil itu lebih utama untuk dihukumi. Contoh seperti tadi, aslinya yang diharamkan khamar, tidak ada dalam Quran narkoba. Kenapa khamar diharamkan? Karena merusak akal. Pertanyaannya, narkoba merusak akal tidak, Pak? Merusak. Sakau tidak orang kalau tidak makan narkoba? Sakau. Lebih sakau dibandingkan orang yang tidak minum khamar. Kalau begitu kehasilnya, berarti khamar lebih parah dibandingkan narkoba. Itu namanya qiyas aulawi. Contoh lagi, 4 mazhab mewajibkan qada salat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mewajibkan qada salat. Nah, biasanya qada salat itu arti kalau ada orang ketiduran atau ada orang terlupa atau mungkin dulu waktu mudanya masih bandel ninggalin salat, ya. Nanti tua kalau sudah tobat jangan lupa salat yang dulu diqada, mesti diganti.
Itu pendapat kesepakatan 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Datang kawan-kawan yang malas qada salat, apa kata dia? Mana dalilnya? Lalu kita bilang dalilnya itu ada dalam hadis. Mana itu? Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau terlupa sehingga dia tidak salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat itu tatkala dia bangun atau teringat. Lalu dia menjawab, Ustaz, mohon maaf, itu kan hadisnya menjelaskan orang yang ketiduran dengan orang yang terlupa. Ini bukan tidur, Ustaz, ini sengaja ditinggalkannya. Lalu para ulama menjawab, sedangkan yang terlupa saja, yang tak sengaja saja wajib mengqadha, apalagi kau yang sengaja, kata para ulama seperti itu. Itu namanya qiyas aulawi, dan itu diakui. Kalau kita tidak mengakui qiyas aulawi, maka narkoba itu halal. Mana ada di Quran pil anjing? Ada nggak dalam Quran? Mana ada di Quran? Ada nggak di Quran itu ekstasi? Mana ada di Quran? Cari capek. Wa harrama alaikumul iktasi, nggak ada. Nah, kalau begitu boleh? Mana boleh? Kenapa? Karena menggunakan qiyas aulawi. Maka dengan kasus yang sama, kalau Anda mengharamkan narkoba dalam Al-Quran dengan menggunakan qiyas aulawi menurut kaidah ulama mazhab, maka begitu juga ketika qada salat wajib karena berdasarkan qiyas aulawi. Sama-sama kaidah yang dipelopori ulama mazhab. Maka kalau Anda tadi mampu memahami kaidah-kaidah usul fikih, mampu memahami Al-Quran, teks-teks Quran, mampu memahami kaidah bahasa Arab secara mantap, nah silakan, nggak usah bermazhab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma itu, orang tersebut harus memahami ulumul Quran. Ya. Kata Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Usul Fiqh Al-Islami, wajib bagi seorang mujtahid untuk memahami hukum Quran, ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran, tentang nasikh mansukh. Pokoknya repot lah, saya aja belajar agama nggak tamat-tamat nasikh mansukh. Mana ayat yang duluan, mana yang belakangan, mana ayat yang dihapus dengan ayat yang selanjutnya. Kemudian nanti belajar bagaimana cara qiraatnya, ya, cara bacanya. Ada orang membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang baca wamsahu bi ru'usikum wa arjilukum, orang Syiah. Ya, kenapa? Karena cara bacanya beda, qiraatnya nanti beda. Gara-gara qiraat beda kesimpulan hukum. Repot kerjaan itu. Kalau Anda mampu memahami itu, paham ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis, silakan. Kalau sudah sanggup, silakan. Cuman nyatanya jamaah sekalian, mayoritas manusia ini, ya bukan cuma manusia, mayoritas makhluk Allah tidak sanggup, tidak ada yang sampai ke level itu. Makanya di awal abad kedua Hijriah sampai abad keempat Hijriah, ulama-ulama yang diakui sampai pada level itu nggak banyak, ya, nggak banyak, paling cuma 11. Jadi sempat itu pada awal abad kedua Hijriah sampai nanti awal abad keempat atau abad ketiga Hijriah, ujung abad ketiga Hijriah, itu mazhab yang muncul itu bukan cuma 4 Pak aslinya, tapi banyak, minimal ada 11. Di Mekah itu ada mazhab Imam Sufyan ibnu Uyainah. Nah, itu di Mekah. Kemudian di Madinah ada mazhab Malik, itu mazhab Imam Malik bin Anas. Kalau di Mesir ada mazhab Syafi'i pada zaman itu, ya. Pada Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Berarti di akhir-akhir abad kedua. Nah, beliau berwafatnya di awal-awal abad ketiga. Itu di Mesir Imam Syafi'i, dan satu lagi Imam Lais bin Sa'ad, itu di Mesir. Yang muncul saat itu, imam yang sampai level itu, yang sanggup mengeluarkan hukum langsung dari Quran dan Sunnah, cuma 2 pada saat itu. Cuma 2 di Mesir. Kemudian di daerah Naisabur itu Imam Sufyan As-Sawri. Kemudian di Baghdad ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Abu Daud Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri. Kemudian lagi ada beberapa lagi tersebar, tapi nggak banyak jumlahnya, sekitar 11-an begitu, tidak banyak. Artinya di zaman yang dulu saja, yang orang dekat dengan Rasulullah SAW, mujtahid itu cuma berapa orang, nggak banyak. Mujtahid itu maknanya ulama yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kaidahnya sendiri.
dia buat kaidah sendiri, dia punya kemampuan yang sampai di level yang saya sebut tadi, akhirnya pendapat-pendapat itu diikuti orang. Nah, kalau Anda setara dengan Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Lais bin Sa'ad, selevel dengan Imam Malik, selevel dengan Imam Abu Hanifah, silahkan, jangan bermazhab. Bahkan haram hukumnya bermazhab bagi orang yang sudah sampai level itu. Dia mesti memahami langsung Quran dan Sunnah pakai akal dan kemampuannya sendiri, pakai kaidahnya sendiri. Nggak boleh orang seperti Imam Syafi'i ikut kepada Imam Malik, nggak boleh. Dulu waktu masih muridnya iya, tapi ketika Imam Imam Syafi'i levelnya sudah naik, kemampuannya semakin tinggi, dia tidak boleh lagi taklid ataupun ikut kepada Imam Malik, karena kemampuan akalnya sudah hebat, kemampuan ilmunya sudah sampai matang pada puncak, lalu dia mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, sudah bisa bicara halal haram sendiri dengan kaidah-kaidahnya sendiri. Ini sok-sokan, ya. Selevel kita aja belum, sok-sok lebih hebat dibandingkan Imam Syafi'i. Mana buktinya? Kita katakan ini pendapat Imam Syafi'i. Oh maaf, saya tidak ikut Syafi'i. Jadi ikut siapa? Saya ikut Quran dan Sunnah. Oh mak, hebat kali Anda. Berarti Anda itu selevel dengan Imam Malik. Halaka muru'un man lam ya'rif qadrah. Celakalah orang, kata para ulama, yang tak tahu level dirinya sendiri di mana. Itu sok-sokan. Ya. Itu sama seperti orang yang tak faham ilmu kedokteran tapi nyalahkan profesor bidang kedokteran. Misalnya profesor bidang apa gitu, bidang kesehatan, kata profesor tuh teorinya begini-gini. Oh enggak kok, enggak begitu rasaku. Jadi kenapa? Kamu kok enggak ikut saya? Saya ikut buku panduan kedokteran saja, katanya. Ya enggak bisa, mana faham Anda? Ya, saya itu adik ipar saya penjual buku, Pak. Buku apa saja dia jual. Saya pernah baca buku anak usu, buku kedokterannya. Padahal saya ini termasuk orang yang bahasa Indonesia saya lumayan bagus, karena saya latihan betul bahasa Indonesia itu, menulis karya ilmiah, menulis artikel gitu. Saya baca, ampun saya, ini buku atau mantra saya pikir. Tak paham saya isinya. Daripada capek-capek saya taruh bukunya, saya ikut pendapatnya profesor kedokteran saja. Itu namanya ikut mazhab. Mazhabnya Profesor Anu. Jadi sebenarnya mazhab itu artinya pendapat. Jadi kalau Anda sudah sampai pada level yang saya sebutkan tadi, faham seluruh makna ayat-ayat Quran, faham perbedaan-perbedaan maknanya, punya kemampuan ilmu bahasa yang mantap, punya kemampuan ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq dan bayan, kemudian faham ilmu-ilmu Al-Quran. Ulumul Quran itu banyak, Pak. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menuliskan ulumul Quran itu atau ilmu-ilmu yang mesti dikuasai seputar Quran oleh seorang mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum langsung dari Quran dan Sunnah, itu lebih kurang 70-an. Ini ilmu tajwid saja pun belepotan, baru satu ilmu saja udah sok-sok kembali Quran dan Sunnah. La haula wala quwata illa billah. Dites nanti ilmunya baca Quran saja sudah belepotan, sok-sokan bicara hukum halal haram. La haula wala quwata illa billah. Saya bukan apa, Pak, saya nengok begini orang ini pening gitu. Pening saya nengok orang seperti itu. Kok berani gitu. Dan yang lebih penting saya tentu ini bukan karena dia begitu, bukan. Pasti ada yang mendoktrinnya. Berarti yang buat pening itu bukan dia, tapi gurunya. Orang awam manalah faham sebenarnya begitu, tapi karena dikompor-kompori oleh seseorang yang dalam tanda kutip merupakan guru mereka, akhirnya mereka buat rusak di masyarakat. Buat rusak jadinya. Baik, jadi kesimpulannya kalau bertanya tadi ya, apakah mungkin kita nyebar Islam tanpa bermadhab? Jawabnya mungkin. Satu, kalau Anda sudah sampai selevel kemampuannya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, seperti Imam Lais bin Sa'ad, Imam Sufyan ibnu Uyainah, kalau setara dengan Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, dan yang selevel dengan mereka. Tapi kalau belum sampai ke level itu, tahu dirilah, mohon. Maksud tahu diri itu gimana, Ustaz? Orang yang tak faham bertanya kepada yang faham. Dalam Al-Quran, Pak, orang yang tak faham bukan disuruh berijtihad mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah. Yang dalam Quran itu diperintahkan Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang faham kalau kamu tidak faham. Itu saja. Ahlu dzikr di sini diartikan oleh para ulama tafsir, ya, para mufassirin, artinya adalah al-ulama.
Jadi fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada para ulama yang punya kemampuan yang mumpuni kalau kamu tidak faham. Jadi kalau kita nggak faham, bukan disuruh sok-sok faham, bukan disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak. Kalaulah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu metode yang benar dalam beragama bagi seluruh manusia, ya, tentu Al-Quran akan mengatakan fas'alul Qur'ana was sunnah atau fas'alullah war rasul in kuntum la ta'lamun. Nyatanya nggak begitu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada para ulama apabila kamu tidak memahami persoalan. Nah, jadi bagi orang yang awam tidak mungkin dia berislam tanpa bermazhab. Mustahil. Bahkan yang gembor-gembor mengatakan kami anti mazhab, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Itu tadi saya katakan, cara bertanyanya gampang saja. Oke, kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah, pertanyaannya mudah saja. Tanya sama dia, gimana caranya membasuh kaki, ya, yang terinjak kotoran babi. Kita mau sholat nih, kaki kita nginjak kotoran babi. Kebetulan kemarin baru dari sungai, ya kan, ada banyak babi mati situ. Keluar dari sungai terinjak kotorannya. Pas pula Allahu Akbar masuk zuhur. Pertanyaannya, gimana caranya menyucikan kotoran di kaki kita itu supaya bisa sholat? Saya pernah nanya ini langsung Pak dengan orang yang anti mazhab, yang gembor-gembor mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah. Jawaban dia sederhana, sama seperti jawaban kita. Apa kata dia? Mesti dibasuh dengan 7 kali basuhan, 1 basuhan pakai air. Lalu saya bilang, Anda bohong kalau mengatakan kembali Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Cari mana ayatnya, mana hadis yang mengatakan kalau Anda menginjak kotoran babi, maka harus dicuci dengan 7 kali basuhan dan 1 kalinya dengan menggunakan air tanah. Enggak ada. Yang ada dalam hadis hanya kalau Anda menginjak seekor kotoran anjing atau ada anjing menjilat bejana air. Tidak ada babi di situ. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib, basuhnya seperti biasa saja. Dalam mazhab Maliki juga seperti itu, mazhab Hambali juga seperti itu. Yang mengatakan wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah hanya mazhab Syafi'i. Berarti sebenarnya Anda itu pengikut mazhab, cuman gengsi. Nah itu. Dan kenapa kita mesti ikut mazhab? Pertama karena menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita yang awam, yang tak faham bertanya kepada orang yang faham. Pertanyaannya, siapa yang lebih faham agama dibandingkan para ulama? Kalau Anda tidak mau ikut ulama yang masih hidup sekarang, nggak ada masalah. Misalnya Anda dari ormas B, ormas A, Anda nggak ngakui ormas B ini ulamanya, oke, nggak ada masalah. Anda ormas C, di ormas A ada ulama besar, tapi karena ulama itu nggak dari ormas C, Anda nggak akui, oke, nggak masalah. Tapi mari kita sekarang bertanya, Anda sepakat tidak Imam Syafi'i itu ulama atau bukan? Imam Malik itu ulama atau bukan? Imam Nawawi ulama atau bukan? Dalam hadis ada Imam Bukhari, ulama atau bukan? Ulama. Kalau mereka ulama, maka bertanya kepada mereka. Bahkan yang sok-sokan kembali kepada Quran dan Sunnah, cara bertanya lagi gampang sama mereka. Tanyakan lagi. Misalnya mengatakan, menurut hadis yang sahih, mazhab Imam Syafi'i itu enggak sesuai, ya, dengan hadis yang sahih. Makanya kita harus ikut Quran dan Sunnah. Lalu kita tanya, yang mana hadis yang sahih yang Anda bilang bertentangan dengan mazhab Syafi'i? Ini hadisnya sahih. Nah, makanya jangan ikut mazhab katanya, ikut langsung Quran dan Sunnah. Lalu pertanyaan kita, Anda tahu itu sahih hadisnya dan tidak sahih karena Rasul mengatakan itu sahih atau karena Imam Bukhari mengatakan itu sahih? Saya mengatakan ini sahih karena Imam Bukhari mengatakan sahih. Lah kalau begitu, sahih tidaknya suatu hadis itu pun pendapat ulama. Kok Anda menolak pendapat ulama fikih tapi ikut ulama hadis mengatakan sahih tidak sahih? Karena hadis itu sahih atau tidak sahih bukan Rasul yang mengatakan itu sahih. Hadis itu sahih kenapa? Karena ini mazhabnya Imam Bukhari. Nanti ada hadis yang sahih tapi mazhabnya Imam Tirmizi. Hadis yang sahih menurut Imam Tirmizi bisa saja tidak sahih kalau pakai mazhabnya Imam Bukhari. Bisa saja. Ini sahih menurut siapa? Sahih menurut Imam Tirmizi. Berarti itu mazhabnya Tirmizi. Jadi Pak, mazhab ini bukan hanya ada di fikih. Mazhab itu ada di fikih, ada di mazhab akhlak, kemudian ada mazhab hadis, ada mazhab ulumul Quran, ada mazhab usul fikih,
Ada mazhabnya masing-masing. Nah, ada mazhab masing-masing. Dan bahkan dalam akidah mazhabnya banyak. Dalam hadis Rasul menyebutkan mazhab akidah itu 73. Tapi sayangnya fikih beda sama akidah. Kalau fikih berbeda silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau akidah kulluhum finnar illa wahidatan. Seluruh mazhab akidah masuk neraka semuanya kecuali satu saja. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apakah mungkin kita berislam tanpa bermazhab? Jawabannya sekali lagi, kalau anda selevel dengan Imam Syafi'i, dan kalau memang mengaku selevel ya, oke, kita uji, sedap juga itu. Kalau mengaku selevel kita uji, mantap juga itu. Pengen pula saya menguji jadinya. Kalau begini, takutnya bukan apa, saya ini dibandingkan Imam Syafi'i, jangankan ujung kuku ya, kalau ada yang lebih rendah dari ujung kukunya sayalah itu. Takutnya bukan apa, anda mengaku-ngaku bicara halal haram, takutnya sama saya yang bukan siapa-siapa ini pun tak lewat, sok-sokan merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Itu adabnya kurang betul itu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intisarinya kalau sudah selevel dengan itu ya silahkan berijtihad. Tapi kalau nggak selevel dengan itu, maka tidak mungkin ada orang Islam bisa berislam tanpa bermazhab. Kenapa? Karena mazhab itu artinya adalah pandangan-pandangan para ulama yang diakui keilmuannya. Bagi kita yang tidak faham agama, bagi kita yang tidak punya kemampuan mendalam seperti para ulama-ulama yang besar-besar itu, tugas kita mudah kok. Apa itu? Bertanya kepada para ulama. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal ada satu persoalan lagi yang belum kita bahas, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan akan datang, yaitu apakah kita ini ya, kita kan wajib bermazhab. Apakah kita mesti memegang satu mazhab atau boleh ikut mazhab yang lain, atau bolehkah kita mencampur adukkan mazhab? Paginya mazhab Syafi'i, sorenya mazhab Hanafi, atau dalam satu waktu Hanafi dan mazhab Syafi'i sekaligus misalnya gitu. Bolehkah seperti itu? Nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator.